rempah-rempah yang dibikin buat Leongja tadi. Mbak Iyah, mana lagi yang ada di Taiwan itu ternyata ceritanya itu hampir mirip dengan aku ya. Ntar majikan aku tersinggung gitu, aku juga tahu karena Honey, 姐姐煮麵呀？哇，你食飽係嘛？即係半半聲噶啦，係咩？啲咁啊，你嘈過多呀？哇姐姐煮麵先。我唔想熄兩個啊，兩你唔個燈啊，你食飽啊？你唔識係嘛？Am OK？你mau colo ya? Am OK? Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama aku, Retia. Ini aku di dapur mau bikin mie ya. Untuk makan siang, ini tadi aku bikin mie ya, karena neneknya si Boce juga nggak di rumah. Dan di sini kalau siang itu nggak makan nasi ya. Jadi aku makan apa adanya di rumah gitu ya, adanya mie. Ya udah aku bikin mie gitu. Oh iya, ini itu apa Leongja ya. Kalau di sini Leongja ya. Itu yang untuk panas dalam itu. Nenek si Bocil yang di sini pun juga sering banget rebus ya. Nenek Bocil yang di sana pun juga sering banget rebus Leongja untuk panas dalam ya, karena aku sering dibeliin gorengan ya. Kalau makan gorengan gitu kan di sini harus biasanya kan panas dalam gitu. Jadi nenek si Bocil itu takut ntar aku batuk atau gimana gitu ya. Dia juga takut kalau si Bocil ntar sakit gitu ya. Jadi dia sering banget rebus ini Leongja. Ntar aku tunjukin kayak apa gitu ya rempah-rempahnya itu. Dan ini yang di gelas ini disisihin buat aku, terus yang ini buat neneknya si Bocil, yang ini ntar dimasukkan ke kulkas buat besok gitu ya. Terus yang aku suapin buat si Bocil tadi itu juga ini ya, Leongja ini sebenarnya si Bocil itu kurang suka banget ya. Tapi gimana pun dia juga harus minum gitu ya. Biasanya kalau untuk si Bocil itu dikasih gula gitu ya, supaya manis, gulanya itu gula merah gitu. Ini ya teman-teman, rempah-rempah yang dibikin buat Leongja tadi. Ini dari semacam kayak bunga-bungaan. Ini pokoknya orang Hongkong itu pinter banget ya menggunakan rempah-rempah itu. Terus ini kayak juga ada bunga apa itu? Bunga keningkir itu kan. Keningkir itu kalau udah tua itu keluar bunganya gitu ya. Kok keningkir ya? Iya kayaknya bunga apa, pokoknya kayaknya keningkir ini yang panjang ini apa bunga keningkir. Aku kurang paham ya ini bunga apa, pokoknya ini rempah-rempahnya ini di Indonesia Raya itu semuanya ada ya, tapi kan orang Indonesia mungkin banyak yang tidak tahu gitu ya, sebagian tidak tahu digunakan untuk jamu gitu ya. Kalau di sini itu banyak banget yang nenek-nenek itu yang tahu rempah-rempah kayak gini dibuat jamu panas dalam. Terus kadang kalau pinggangnya sakit gitu ya, neneknya si Bocil itu juga rebus, tapi bukan yang ini, lain lagi. Aku lagi tidak ada ya, tidak punya. Itu kemarin tuh juga ada rebus. Terus ini ada kulit jeruk juga ya yang udah dikeringin, itu juga ada. Pokoknya di sini itu rempah-rempah itu banyak banget ya fungsinya. Kalau orang Hongkong itu pinter banget ya meraciknya gitu. Ini itu cuma $18, tapi aku nggak tahu ya belinya di mana, soalnya yang beli itu neneknya si Bocil. Ini minyak udah matang ya. Aku bikin ini mie goreng ya, tapi aku kasih kuah karena aku sebenarnya suka mie goreng yang ada kuahnya.
Dan ini bikin mie nya pun juga nggak aku kasih telur ya, ini cuma mie biasa, mie goreng itu, mie Indomie itu ya aku rebus ya. Pokoknya nggak aku kasih sayur, nggak aku kasih kuah ya, cuma mie ya, bahkan nggak ada telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini aja udah nikmat banget ya. Ya beginilah resiko jadi TKW itu, kita harus menerima keadaan ya. Semin. โอเค itu si Bojong ya ngomong di belakang, katanya tanya aku makan apa, aku jawab makan mie ya, dan dia pengen kan kalau mie goreng ini kan baunya enak ya, sampai sana pun dia bau mie. Kalau mie goreng aku kasih kuah kayak gini ya, aku seneng kuahnya itu aku minum. Tapi ini tadi aku rebus terus airnya aku buang, ini aku kasih air baru gitu ya. Alhamdulillah nikmat, pokoknya makan seadanya ya, pokoknya disyukurin aja. Resiko jadi TKW itu ya begini, makan seadanya, disyukurin. Oh ya, cerita Mbak Iyah mana lagi yang ada di Taiwan itu, ternyata ceritanya itu hampir mirip dengan aku ya. Mbak Iyah itu pun juga jarang ya bikin vlog tentang makan-makan seperti yang lain yang makan enak sambal gitu ya, karena Mbak Iyah juga makannya itu satu meja dengan majikan ya. Aku pun juga begitu ya, jarang banget bikin vlog tentang makan makanan Indonesia, sambal, terus masak-masak gitu, masakan Indonesia gitu, jarang banget ya. Karena aku pun juga sama, makannya itu satu meja dengan majikan, dengan nenek si bocil itu. Kalau sama majikan aku itu malah jarang aku ya. Aku yang sering itu sama nenek si bocil itu makan satu meja gitu ya. Ya yang apa yang dimakan neneknya si bocil itu aku makan gitu ya. Pokoknya sama, nggak dibeda-bedakan. Terus aku juga sama dengan Mbak Iya itu, kalau untuk supit itu juga sama ya. Supit yang kita makan itu, yang buat makan itu juga sup untuk ambil sayur. Semula aku di sini itu juga merasa aneh gitu ya, katanya kalau supitnya beda itu ntar kebanyakan supit gitu ya. Pokoknya sama persis ceritanya seperti aku yang ada di Hong Kong di sini ya, sama banget. Mbak Ayah mana lagi itu ada di Taiwan ya, katanya Mbak Ayah itu cerita yang bekerja di Taiwan, aku di Hong Kong gitu ya. Di Hong Kong itu sebenarnya sama juga, hampir sama dengan di Taiwan, majikan di Taiwan. Ternyata ya aku suka banget nonton vlognya Mbak Ayah, itu hampir mirip banget dengan aku ya. Di sini kenapa aku kok jarang kok nggak beli sendiri gitu ya,
Di sini pun aku kenapa kok aku nggak beli sendiri gitu makanan yang aku inginkan. Sebenarnya aku juga bukan nggak mau beli sendiri atau gimana gitu ya. Kalau aku ingin beli sendiri itu aku menunggu nenek nggak di rumah. Misalnya siang jika nenek nggak di rumah, aku pengen nasi apa gitu aku baru beli. Karena kalau aku beli tahu nenek tersebut, takutnya nenek tersebut tersinggung ya, ntar dia berpikiran kalau aku nggak kenyang dikasih makan sama dia gitu. Jadi lebih baik aku sembunyi-sembunyi ya kalau mau beli apa gitu, nggak tahu sama karena aku juga pernah ya beli makanan Indonesia Raya gitu ya, makanan ini gitu karena aku pas kepengen banget gitu ya. Terus si nenek tanya itu makanan apa loh, kenapa kamu kok beli ini, terus aku bilang, terus dia nenek itu ya dia besoknya itu ke pasar aku dibeliin itu kan, aku nggak enak setiap hari ke pasar dibeliin itu, ntar aku merasa tersinggung gitu ya. Terus kenapa kok setiap siang itu aku nggak masak nasi ya, karena aku juga nggak ingin dibilang kok nasi cepet banget habis, kok sayur juga cepet banget habis. Itu kan kita orang Indonesia itu lebih memiliki perasaan gitu ya, sempat dikatain gitu gimana ya, kayak tersinggung kita itu gimana ya, kayaknya istilah omongannya itu kayak menyinggung banget ya, sayuran cepet banget habis, terus nasi berasnya juga cepet banget habis. Itu kayak kata-kata menyinggung banget. Aku ya aku sendiri menjaga, aku nggak mau ya digituin. Jadi aku kalau mau beli apa-apa itu mending nunggu neneknya si bocil nggak di rumah atau majikan nggak di. Kalau ibunya si bocil itu nggak masalah, kamu mau beli apa kesukaanmu itu nggak masalah banget ya. Jadi aku lebih perasaan kepada neneknya si bocil gitu ya. Jadi kalau aku pengen makanannya, aku pengen makanan Indonesia Raya itu aku menunggu makannya itu menunggu neneknya si bocil itu nggak di rumah gitu ya. Kan kalau dia nggak di rumah aku bisa leluasa mau makan apa gitu. Tapi kalau untuk masak gitu ya, untuk masak itu aku nggak masak nasi, nggak masak ya udah aku ngikut aja apa yang dimakan majikan ya, karena aku juga nggak makan sendiri di dapur, aku makannya pun juga jadi satu ya. Perasaan cerita aku kayak mulek gitu ya. Pokoknya intinya itu ya, di sini itu resikonya itu banyak banget ya. Resikonya jadi TKW itu kita juga harus menerima gitu ya, menerima makan apapun juga menerima ya. Pokoknya apa yang kalau kita makannya bersama majikan, apa yang dimakan majikan ya kita makan ya. Pokoknya enaknya itu kita nggak dibeda-bedain gitu ya. Terkadang kan juga ada yang makannya itu dibeda-bedain, kamu makan di dapur terus udah disisihkan untuk kita para cece, terus untuk majikan gitu juga banyak. Terus kalau terus makan yang satu meja dengan majikan juga banyak. Pokoknya semua majikan itu intinya berbeda-beda ya, kita harus bisa menyikapinya gitu ya kak ya. Pokoknya gimana ya, di sini itu kita ikut orang, kita juga harus bisa menjaga perasaan orang tersebut ya. Aku pun bisa menjaga perasaan majikan, dan majikan pun ya kadang bisa kok menjaga perasaanku. Pokoknya aku dan majikan itu kadang saling menjaga perasaan. Aku tahu kalau aku ntar beli ini itu ntar majikan aku tersinggung gitu, aku juga tahu, karena setiap aku beli itu dia besoknya itu beliin aku apa yang aku beli kemarin gitu. Jadi aku merasa gak enak, aku lebih baik ya makan seadanya ikut majikan. Bahkan kadang aku itu gimana ya, ngiler banget makan sambal sambal bawang tempe itu sebenarnya ngiler banget. Tapi gimana lagi, di sini aku juga jobnya nggak memasak, bukan ya. Pokoknya dari datang itu aku nggak ada masak ya, yang masak itu nenek. Jadi aku makan apa yang dimasak nenek itu ya, aku nggak masak sendiri gitu. Misalkan aku pengen sambal gitu ya, aku juga nggak nyambel sendiri. Pokoknya itu aku ya makan apa adanya yang ada di majikan gitu. Kalau aku libur gitu, apa yang aku inginkan aku beli gitu. Pokoknya di sini itu banyak banget suka dukanya ya. Pokoknya kalau yang bagi kalian yang belum tahu di luar negeri kayak apa, kelihatannya enak gitu, sebenarnya kalau yang diposting-posting itu
pasti yang diposting itu baiknya ya, nggak mungkin kan yang diposting itu jeleknya. Sebenarnya dibalik semua itu banyak kok, susahnya itu banyak juga. Ya udah ya, cerita aku sampai di sini. Semoga menginspirasikan buat kalian ya yang ingin pergi ke luar negeri, dan semoga cerita aku juga bermanfaat. Semoga kalian tidak bosan mendengarkan cerita-cerita aku. Ya udah, video aku sampai di sini. See you next video. Oke, bye bye.